Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Bapak pada pelajaran ilmu pengetahuan alam. Kali ini kita akan mempelajari tentang magnet. Apakah kalian sudah tahu apa itu magnet dan seperti apa itu magnet? Sebelum ke pembahasan materi, kita harus mengetahui dulu apa tujuan pembelajaran pada bab magnet ini. Tujuan pembelajarannya adalah agar siswa dapat memahami pengertian magnet, siswa dapat memahami jenis-jenis magnet, siswa dapat memahami sifat-sifat magnet, siswa bentuk magnet, siswa dapat menjelaskan cara membuat magnet, dan siswa dapat menjelaskan bagaimana cara menghilangkan sifat kemagnetan. Materi pembelajaran yang akan kita bahas, yang pertama ada pengertian magnet, sifat-sifat magnet, jenis-jenis magnet, kemagnetan benda, bentuk-bentuk magnet, dan cara membuat magnet. Yang akan kita bahas pertama kali adalah tentang pengertian magnet. Apa itu magnet? Magnet adalah benda yang mampu menarik benda-benda tertentu di sekitarnya. Kemudian, kemagnetan adalah kemampuan benda tersebut untuk menarik benda-benda tertentu di sekitarnya. Dan kekuatan tarik-menarik benda tertentu disebut dengan gaya magnet. Jadi ada magnet, ada kemagnetan, dan ada juga gaya magnet. Kalau magnet adalah bendanya itu sendiri, kemudian kemagnetan adalah kemampuan magnet itu sendiri, dan gaya magnet adalah gaya kekuatan tarik-menarik benda-benda magnet. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas adalah sifat-sifat magnet. Sifat-sifat magnet yang pertama adalah magnet hanya dapat menarik benda-benda tertentu. Jadi tidak setiap benda bisa ditarik oleh magnet. Kemudian sifat yang selanjutnya adalah magnet dapat menembus benda. Misalnya magnet disimpan di atas kertas atau di bawah kertas, kemudian benda yang dapat ditarik oleh magnet di atasnya dan tetap bisa ditarik oleh magnet walaupun terhalang oleh kertas. Paling hanya benda-benda yang hanya tipis saja mungkin ya. Kemudian sifat yang ketiga adalah magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, kutub-kutub inilah yang memiliki kemagnetan. Kemudian yang sifat yang selanjutnya adalah gaya magnet paling kuat terletak di kutub-kutub magnet, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Dan yang terakhir, sifat yang terakhir adalah bila kutub sejenis didekatkan, maka akan saling tolak-menolak. Dan bila kutub yang berbeda didekatkan, maka akan saling tarik-menarik. Nah, kutub sejenis di sini maksudnya adalah jika kutub utara dengan kutub utara didekatkan dari kedua magnet, maka kedua magnet tersebut akan saling tolak-menolak. Atau selatan dengan selatan sama, dia juga akan saling tolak-menolak. Namun apabila kedua kutub yang berbeda antara misalkan utara dan selatan didekatkan, maka mereka akan saling tarik-menarik. Itu tadi diantara sifat-sifat magnet. Pembahasan selanjutnya adalah tentang jenis-jenis magnet. Jenis magnet ada dua, yakni ada magnet buatan dan magnet alam. Apa itu magnet buatan? Magnet buatan adalah magnet yang dibuat manusia dari bahan-bahan magnetik kuat seperti besi dan baja. Magnet buatan dibagi menjadi dua, yaitu magnet tetap atau permanen dan sementara.
Sedangkan magnet alam adalah magnet yang sudah memiliki sifat kemagnetan secara alami. Artinya, tanpa ada campur tangan manusia. Contohnya adalah Gunung Ida di Magnesia yang mampu menarik benda-benda di sekitarnya. Kemagnetan. Sifat kemagnetan benda ada dua. Yang pertama, benda magnetik atau ferromagnetik dan benda non-magnetik. Benda magnetik atau yang disebut ferromagnetik adalah benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Contohnya seperti besi, baja, nikel, dan lainnya. Sedangkan benda non-magnetik adalah benda yang sebagian besar mengandung bahan yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Benda non-magnetik dibagi menjadi dua. Yang pertama ada paramagnetik dan yang kedua adalah diamagnetik. Paramagnetik yaitu benda yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet. Contohnya aluminium, tembaga, platina, dan yang lainnya. Kemudian diamagnetik yaitu benda yang menolak magnet. Artinya benda ini tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya emas, seng, merkuri, kayu, kertas, plastik, dan yang lainnya. Berbeda tadi dengan ferromagnetik. Kalau ferromagnetik tadi bisa ditarik dengan kuat. Nah, kalau paramagnetik bisa ditarik cuma hanya memiliki kekuatan yang lemah saja. Berbeda dengan diamagnetik. Diamagnetik benar-benar tidak bisa menarik sama sekali. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah tentang bentuk-bentuk magnet. Magnet memiliki bentuk-bentuk yang bermacam-macam. Ada yang berbentuk U, batang, jarum, cincin, ladam, dan silinder. Ini adalah bentuk magnet yang berbentuk U, batang, jarum, cincin, ladam, dan silinder. Itu adalah bentuk-bentuk dari magnet. Di sini tiap-tiap masing-masing magnet ini memiliki kutub utara dan kutub selatan. Pembahasan selanjutnya, cara membuat magnet. Tadi kan magnet ada yang magnet buatan, ada juga magnet alami. Ini adalah magnet-magnet yang kita buat. Cara membuat magnet yang pertama adalah dengan cara induksi. Dan yang kedua dengan cara menggosok atau digosok. Kemudian yang ketiga dengan cara dialiri listrik atau yang disebut dengan elektromagnetik. Nah, yang induksi, cara membuat magnet dengan cara induksi yaitu dengan cara menempelkan benda-benda yang terbuat dari logam, baja atau besi dengan magnet. Nanti jika kalian punya magnet di rumah, kalian tempelkan, misalkan ada peniti, kalian tempelkan pada magnet, kemudian peniti lagi, misal penitinya ada dua, peniti yang satu ditempelkan langsung ke magnet, kemudian peniti yang kedua kalian tempelkan pada peniti yang satu. Nah, apakah peniti kedua masih menempel? Nah, jika masih menempel berarti dia memiliki kekuatan magnet. Itu yang disebut dengan induksi. Cara membuat magnet induksi. Kemudian magnet dengan cara menggosok, yaitu loading. Magnet dengan cara digosok yakni batang besi atau baja yang digosok-gosokkan pada magnet akan menyebabkan batang besi dan baja tersebut mempunyai sifat kemagnetan. Misal, kita punya magnet,
kemudian kita punya besi atau misalkan gunting kayak. Nah, gunting itu kita gosokkan ke magnet, kemudian setelah kita gosok bolak-balik, kemudian si gunting tersebut kita tempelkan ke peniti atau jarum. Nah, apakah si jarum atau peniti itu nempel nggak kira-kira ke ke gunting tersebut, ke gunting yang telah digosokkan ke magnet. Jadi kalau kita punya gunting dan magnet, kita gosokkan gunting tersebut ke magnet, kemudian gunting yang sudah digosokkan ke magnet kita tempel ke peniti atau jarum yang ada. Nah, kita coba. Nanti boleh kalian coba. Tadi yang induksi juga dan yang dengan cara menggosok. Yang terakhir adalah elektromagnetik. Magnet dibuat dengan cara dialiri arus listrik. Magnet yang dibuat dengan cara elektromagnetik hanya sementara. Sifat magnet akan hilang jika arus listrik diputus. Nah, biasanya ini nanti akan kita praktekkan juga nanti ketika di ujian akhir praktek kelas 6 ya. Jadi nanti kita uji coba di minggu selanjutnya, di pertemuan berikutnya nanti akan Bapak share video-video cara membuat magnet induksi secara yang digosok dan cara yang elektromagnetik atau yang dialiri listrik. Nah, baik, pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Nanti kalian silahkan coba cara membuat magnet secara induksi dan yang digosok. Nanti kalian silahkan lihat contohnya atau cara-caranya di buku paket yang sudah kalian miliki. Jadi tugasnya nanti kalian buat magnet dengan secara induksi dan yang digosok. Cukup 2 saja karena yang elektromagnetik nanti akan kita coba di minggu berikutnya. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.